Aisyah dicaci maki oleh mereka. Ya, ini kelompok Rafidhah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan memuliakan para sahabatnya. Ya, memuliakan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa hadir ke masjid ini untuk salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan i'tikaf di dalam masjid mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan karena kita sudah masuk pada akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian nanti kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Maka kita semuanya hendaknya menambah amal ibadah kita. Ketika masuk awal-awal bulan Dzulhijjah, kita tambah amal ibadah kita agar kita mendapatkan fadilah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apakah itu kemudian kita memperbanyak puasa ataupun kemudian i'tikaf di dalam masjid ataupun amalan-amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Dan demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 hari. Nah, para ulama mengatakan di antara makna dari tafsiran 10 hari itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, ada yang mengatakan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Tapi sebagian mengatakan bahwa 10 hari itu adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya, ada satu hari dalam 10 hari itu yang fadilahnya sangat besar jika kita berpuasa pada waktu itu. Hari itu adalah hari Arafah. Ya, karena hari Arafah kata para ulama adalah sebaik-baik hari yang ada dalam satu tahun. Ya, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kebanyakan dari hamba-hambanya dari siksa api neraka. Ya. Kemudian juga jika kemudian kita ingin melakukan kurban, ya, maka orang yang ingin berkurban ketika masuk bulan Dzulhijjah, ya, tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya sampai hewan kurbannya boleh. Nah, ini diantara hukum-hukum atau kesunahan-kesunahan ketika kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Karena beberapa hari lagi, ya, apakah hari Kamis atau hari Jumat, tinggal nunggu ru'yatul hilalnya saja, pengumumannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemarin pada pertemuan yang terakhir sebelum bulan Ramadan, kita sudah membahas tentang fasal fi bayani tamassuki ahli Jawa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intishariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman. Fasal tentang penjelasan bagaimana penduduk Jawa berpegang teguh pada madhab ahli sunnah wal jamaah, dan penjelasan tentang munculnya bid'ah dan penyebaran bid'ah di tanah Jawa, dan penjelasan tentang macam-macam
kelompok-kelompok yang mubtadi'in, yang mempunyai keyakinan bid'ah, al-mawjudin yang ada fi hadzal zaman, pada masa ini. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ingin menjelaskan dalam pasal ini tentang keyakinan penduduk Jawa. Dulu saya sudah menjelaskan Jawa yang dimaksud di situ adalah Indonesia. Karena kebanyakan yang datang ke Makkah waktu itu adalah orang-orang dari Jawa, ya, ulama-ulama Jawa. Sehingga kemudian yang dikenal di sana adalah santri-santri yang dari Jawa. Kemudian ulama-ulamanya pun juga dari Jawa. Ya, meskipun sebetulnya dari Minangkabau ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari Sambas ada, ya. Kemudian dari Palembang ada Abdul Rauf Al-Falimbani ataupun yang lainnya. Ya, tapi yang dikenal dulu yang karena banyaknya, ya, santri-santri dari Jawa, sehingga kemudian Indonesia itu dikenal dengan apa? Tanah Jawa. Sehingga kemudian para ulama ketika menyebutkan, ya, tanah Jawa itu adalah yang dimaksud adalah Indonesia, Nusantara secara umum. Ya. Sekedar mengingatkan kembali bahwa beliau mengatakan dulu awalnya sebelum tahun 1933 penduduk Jawa secara umum itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Katanya dalam madhabnya untuk fikihnya itu ikut al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam akidahnya itu mengikuti al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam tasawufnya mengikuti al-Imam Al-Ghazali dan al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi ini yang menjadi apa? Rujukan para umat Islam ketika waktu itu sebelum 1933. Ya. Jadi dulu semuanya sama karena memang mereka semuanya mengambil ilmunya dari guru-guru yang sama, dari ulama-ulama Yaman. Ya. Sehingga apa yang mereka pelajari pun juga sama. Ya. Ulama-ulama yang datang ke Timur Tengah pun juga belajarnya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Sehingga ketika pulang pun juga membawa akidah yang sama, mazhab fikihnya juga sama. Ya. Kemudian juga membolehkan tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu perilaku yang meninggalkan kenikmatan duniawi, sehingga dia ingin terus fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan hati yang bersih, kemudian dengan amaliyah yang suci, untuk kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang sifatnya kadang boleh dalam agama itu kemudian mereka tinggalkan karena ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf. Ya, tasawufnya mengikuti siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya, kita tahu bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu adalah rujukan, ya, para ulama dalam masalah tasawuf. Sehingga kemudian beliau yang di samping dikenal sebagai Hujjatul Islam, ya, Hujjatul Islam karena dalil-dalilnya, argumen-argumennya sungguh luar biasa. Beliau juga dijadikan sebagai rujukan dalam bab tasawuf. Ya. Dalam bab akidah kita mengikuti al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kita tahu bahwa al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, akidahnya mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Allah taala tidak bertempat, tidak berarah. Allah taala yang kemudian disebutkan di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita yang mempunyai sifat-sifat yang wajib untuk kita yakini, untuk kita pelajari. Ada yang dikatakan sifat 20 atau ada yang mengatakan sifat 13. Dua-duanya sama. Itu apa? Akidah yang diajarkan al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Membolehkan kita tabarrukan, membolehkan kita tawassulan, membolehkan kita kirim hadiah doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, baca Al-Quran untuk mereka, membolehkan maulidan dan yang lainnya. Itu adalah akidah yang diajarkan oleh siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, artinya kalau maulidan itu kan artinya membolehkan adanya bid'ah hasanah. Meskipun pada waktu beliau nggak ada namanya maulidan, cuma dasar-dasarnya itu sudah diajarkan oleh siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
beliau tidak membawa akidah baru, ya, beliau tidak membawa madhab baru, beliau hanya meringkas apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang bagaimana penduduk Jawa itu berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kemudian beliau mulai menerangkan, menjelaskan, ya, tentang apa? Golongan-golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan mulai munculnya golongan-golongan ini? Disebutkan oleh beliau bahwa setelah tahun 1933 mulailah banyak kelompok-kelompok. Ya, mulailah banyak kelompok-kelompok yang kemudian datang dari Saudi, dari Timur Tengah, dari beberapa negara, baik dari Mesir pun datang ke Indonesia, tapi kemudian membawa ajaran yang baru. Nah, mulai waktu itu, jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari benar-benar mengamati perkembangan, ya, pengaruh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini orang begitu sayangnya kepada umat, begitu sayangnya kepada murid-muridnya, sampai beliau, ya, apa yang beliau amati itu beliau tulis. Ya, seseorang yang ingin jamaahnya atau murid-muridnya atau santri-santrinya itu selamat, pasti biasanya apa? Di samping memberikan nasihat, juga apa? Mewanti-wanti, ingatkan. Sama dengan dokter itu kan, dokter kalau kita datang ada penyakit, pasti biasanya apa? Sarannya begini, nasihatnya makan ini. Kemudian biasanya apa? Larangannya apa? Nah, larangannya ini. Begitu kan? Layaknya seorang dokter kan begitu. Makanya seorang ulama yang benar-benar ingin ngayomin, melindungi jamaahnya, pasti menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian juga menyebutkan apa yang jangan dilakukan atau apa yang harus dihindari. Nah, beliau sengaja menyebutkan kelompok-kelompok itu bukan untuk memecah belah, tidak, justru untuk membentengi umat Islam ini jangan sampai terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya yang beliau sebutkan siapa? Kelompok yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh ini mengikuti juga pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang sekarang menjadi rujukan, ya, oleh orang-orang Saudi yang kemudian dikenal dengan kelompok Wahabi. Ya, mereka ini disebutkan melarang ziarah kubur, ya, melarang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tidak ada orang sebelum Ibnu Taimiyah, karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengambil dalilnya, rujukannya, ya, hujah-hujahnya biasanya kepada Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu orang yang pertama kali melarang ziarah kubur, dan orang yang pertama kali melarang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak ada ulama yang melarang ziarah ke makam Rasulullah SAW sebelum datangnya Ibnu Taimiyah. Katanya Rasulullah sudah meninggal. Sudah, kalau sudah meninggal nggak usah lagi. Kemuliaannya, keberkahannya ketika beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak ada kemuliaannya. Makanya dilarang untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya. Sehingga mulai dari waktu itu sampai sekarang kelompok Wahabi itu melarang orang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, kalau kemudian kita berdiri di depan makam Rasulullah, pasti mereka melarangnya, diusir kita, disuruh minggir, disuruh cepat berjalan, karena kan makam Rasulullah itu dekat dengan pintu keluar. Ya. Kemudian mereka kalau kita sudah berdiri agak lama kelihatan begitu, pasti suruh ya haji, ya, harik gitu. Kalau mereka mengatakan ayo gerak gitu kan, diusir kita. Karena keyakinan mereka dilarang itu. Dan mereka mengatakan kalau kita berdoa jangan menghadap Rasulullah, menghadap Ka'bah, menghadap kiblat katanya. Kalau kita waktu itu di depan makam Rasulullah menghadap kiblat, berarti membelakangi Rasulullah SAW. Nah, itu siapa yang lebih mulia? Rasulullah apa Ka'bah? Sama-sama mulia, tapi yang lebih mulia siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menghadap makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disunnahkan. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke makamku maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ya. Artinya nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ziarah ke makam Rasulullah dengan membawa akidah yang benar, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Taala, kemudian ingin memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh menghadirkan rasa khusyuk kepada Allah Taala, insya Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang ziarah ke makam Rasulullah banyak. Ya. Sebelum kita, para sahabat pun juga ziarah ke makam Rasulullah. Di tiang-tiang makam Rasulullah ada tulisan bait, ya, dari seorang yang pernah datang ke makam Rasulullah, kemudian dia membaca bait-bait. Bait-bait itu kemudian ditulis di tiang makam Rasulullah. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'dumuhu fataba min tibihinna al qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu. Wahai orang yang paling mulia yang dimakamkan di satu tempat, karena kemuliaanmu semua yang ada di tempat ini menjadi mulia. Nah, diriku menjadi tebusan pada tempat yang engkau berada di situ, karena di situ ada kemuliaan, kedamaian dan ketenangan. Semuanya ya ditulis bait syair yang dibaca oleh orang Arab Badui ini, menunjukkan bahwa dulu pernah ada yang ziarah ke makam Rasulullah dan tidak ada melarangnya. Sahabat gak melarangnya. Datang Muhammad bin Abdul Wahab kemudian melarang orang yang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari disebutkan yang pertama kali yang berbahaya bagi umat Islam. Apa itu? Golongan Wahabi. Ya, karena mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka yang sekarang menguasai Haramain Makkah dan Madinah. Orang yang tidak belajar akidah dengan benar, maka dikhawatirkan ketika mereka haji, ketika mereka umrah, kemudian melihat di sana bagaimana orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi itu melakukan ritual-ritualnya. Selesai sholat tidak ada zikir jamaah, ya. Kemudian tidak boleh ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan di dalam syariat Islam, baik itu kemudian makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak boleh berdoa di tempat-tempat yang biasanya umat Islam berdoa di situ. Nah, orang kemudian menganggap bahwa itu semuanya diharamkan. Bahkan kemudian ada pakai mic mereka itu ya, pengeras suara di Jabal Rahmah atau di tempat-tempat yang biasanya umat Islam datang ke situ itu dengan bahasa Arab. Ya, kemudian terjemahannya bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Ya, semuanya mengatakan tidak boleh berdoa di tempat-tempat ini. Ya, di tempat Uhud pun juga begitu, tidak boleh berdoa di tempat-tempat ini, hanya ziarah saja. Ya, di Jabal Rahmah juga tidak boleh berdoa di tempat ini. Ya, hanya ziarah saja. Ya, tidak ada kemuliaannya katanya begitu kan? Ya, kata mereka begitu. Orang yang tidak belajar akidah dengan benar khawatir ketika mereka haji dan umrah kemudian mendapatkan buku-buku dari mereka yang terjemahan dalam bahasa Indonesia dibagi-bagikan cuma-cuma, pulang-pulang yang tadinya ahlu sunnah pulang-pulang menjadi Wahabi. Ya, kenapa? Karena terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Dianggap bahwa itu Makkah dan Madinah, ulama-ulama semuanya ada di sini, gitu kan? Kumpul semuanya di sini. Bagaimana kalau kemudian dianggap salah? Pasti mereka ini yang benar. Nah, adanya begitu kan? Tidak demikian. Sebelum mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menguasai, tapi setelah itu kemudian orang-orang Wahabi yang menguasai Makkah dan Madinah. Ini beliau menyebutkan yang pertama adalah kelompok Wahabi. Ya, karena fitnahnya sungguh luar biasa. Yang kedua, kelompok Rafidhah. Kelompok Rafidhah itu artinya Kelompok Syiah.
Mereka ini terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan Sayyidina Ali dan keluarganya, Ahlul Bait, katanya mereka begitu. Sehingga kemudian mereka berani untuk mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga mencaci maki istri-istri Rasulullah SAW. Aisyah dicaci maki oleh mereka. Ya, ini kelompok Rafidhah. Padahal Rasulullah SAW itu kan memuliakan para sahabatnya. Ya, memuliakan para sahabatnya, terutama sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Mereka yang pertama kali masuk Islam. Ya, as-sabiqunal awwalun seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman, itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Abdurrahman bin Auf, as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama-tama masuk Islam. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian orang mencaci maki mereka. Ya, orang Syiah itu menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah merampas haknya Sayyidina Ali. Katanya apa? Bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali. Sehingga kemudian kata mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sudah melakukan kecurangan. Ya. Sehingga mereka berani untuk mengambil kekhilafahan yang harusnya kekhilafahan itu adalah milik Sayyidina Ali. Apa arti atau apa makna dibalik perkataan mereka ini? Kalau seandainya Sayyidina Ali dianggap tidak berani mengambil haknya, berarti dikatakan Sayyidina Ali apa? Pengecut kan? Dikatakan apa? Seakan-akan Sayyidina Ali apa? Penakut. Padahal sudah menjadi hak beliau, kok tidak diambil? Kalau kata orang Syiah kan begitu kan? Sayyidina Ali yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi kemudian katanya diambil oleh Abu Bakar. Berarti Sayyidina Ali ketika masa Abu Bakar dia takut dengan Abu Bakar. Kemudian apa? Umar. Berarti ketika itu Sayyidina Ali juga takut lagi kan? Ya. Kemudian Utsman. Sampai 3 kali katanya nggak diambil-ambil. Berarti kan kalau seandainya haknya beliau, kenapa tidak diambil? Dan kita tahu bahwa Sayyidina Ali seorang pemberani. Rasulullah SAW berapa kali beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk menjadi panglima perang. Ya, panglima perang. Berarti apa? Sayyidina Ali seorang pemberani dan Sayyidina Ali seorang yang berilmu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, beliau adalah apa? Babu Madinatil Ilmi. Kata Rasulullah, ana Madinatul Ilmu wa Aliyun babuha. Ya. Saya kata Rasulullah adalah kotanya ilmu dan Ali adalah apa? Pintunya. Menunjukkan bahwa apa? Sayyidina Ali orang yang mulia. Kalau seandainya itu adalah hak beliau, kenapa tidak diambil? Kemudian kata orang-orang Syiah, ketika itu Sayyidina Ali bertaqiyah. Ya, taqiyah, katanya taqiyah itu apa? Menyembunyikan jati dirinya untuk kemaslahatan diri dan umatnya atau pengikutnya. Itu taqiyah. Nah, makanya kemudian dikenal di kalangan Syiah ada taqiyah. Kalau kemudian mohon maaf di jamaah ini ada yang Syiah gitu kan, tidak menunjukkan kesyiahannya. Kenapa? Karena bertaqiyah. Ya, biar tidak apa? Dianggap aneh. Kalau orang-orang Syiah itu kan ya salatnya aneh, harus ada apa itu? Taruh tanah. Ya. Kalau enggak batu kecil. Ya. Salatnya harus nempel ke tanah. Pakai batu yang apa itu datar itu taruh di depannya. Kalau enggak biasanya taruh sapu tangan. Khawatir kalau nanti batu kelihatan menyolok itu kan sapu tangan gitu katanya. Katanya gantinya batu itu. Nah, di antara keyakinan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah ini sampai pada kekufuran. Sampai pada kekufuran. Nah, ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril harusnya katanya memberikan wahyunya itu kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang seperti ini sampai pada kekufuran. Ya. Kenapa? Karena menuduh bahwa malaikat Jibril tidak amanah. Padahal malaikat Jibril itu apa? Aminullah
ya, minal malaika. Orang yang atau malaikat yang mendapatkan amanat dari Allah di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Dan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad, juga kepada para malaikat. Tugasnya malaikat Jibril apa? Memberikan wahyu Allah Ta'ala, menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada para nabi, juga kepada para malaikat. Berarti begitu mulianya malaikat Jibril. Kalau seandainya kemudian beliau tidak amanah, maka tidak mungkin Allah ya memberikan wahyunya, mengutus seorang malaikat yang tidak amanah. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Apalagi kemudian di antara mereka meyakini bahwa apa? Al-Quran yang ada pada kita ini masih banyak kekurangannya. Ya. Jadi kalau Al-Quran, namanya kata mereka itu Mushaf Fatimah, itu lebih tebal daripada Al-Quran kita. Ya. Padahal kita sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala menjamin keabsahan Al-Quran kita ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah yang apa? Menjaga kemurnian Al-Quran. Dari waktu Al-Quran itu diturunkan sampai sempurna kepada Rasulullah Muhammad, kemudian dibukukan oleh para sahabat, sampai kemudian adanya Al-Quran yang sudah lengkap dengan titik, dengan harakat, sampai sekarang lebih lengkap lagi, itu tidak pernah ada perubahan. Dan para ulama sepakat, umat Islam sepakat dari generasi ke generasi bahwa apa? Al-Quran yang ada pada kita sudah final, tidak ada lagi tambahan dan pengurangan. Para ulama mengatakan, kalau ada satu orang saja yang menambah, ya, kalau ada seseorang yang menambah satu huruf saja di dalam Al-Quran, sengaja dia tambah, padahal sudah diingatkan bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran, tapi kemudian masih dia ngeyel, nggak terima kalau itu bukan dari Al-Quran, menambah satu huruf saja, ya, maka kata para ulama itulah kekufuran. Tidak boleh. Sudah diingatkan tetap aja naik, dia nambah satu huruf, atau mengurangi satu huruf saja. Ya, sudah diingatkan tetap saja dia membangkang, maka itu sampai pada kekufuran. Bagaimana dengan menambah satu ayat, satu surat, bahkan kemudian beberapa surat dari Al-Quran? Makanya keyakinan mereka ini sampai pada apa? Kekufuran. Ya, orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini tidak lengkap, ya. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan mereka. Di antaranya mereka membolehkan nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu nikah kontrak dengan seorang perempuan dalam beberapa waktu lamanya. Ya, setelah itu, setelah selesai waktunya, maka langsung apa? Pisah, sudah. Meskipun tidak ada kata talak, ya itu sudah pisah saja. Ya. Nikah kontrak yang dengan apa? Dengan batas waktu yang tertentu itu tidak sah. Karena pernikahan tujuannya adalah untuk selama-lamanya. Tidak boleh disebutkan batas waktunya. Ya, pernikahan kalau dikatakan saya nikahin kamu selama 2 bulan, selesai 2 bulan sudah bukan istrinya lagi. Ini namanya nikah mut'ah. Dulu pernah dibolehkan oleh Rasulullah karena para sahabat ketika itu lama tidak bertemu dengan keluarganya dalam peperangan yang begitu panjangnya. Setelah itu kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, sampai hari kiamat. Tapi bagi orang-orang Syiah itu apa? Masih berlaku. Ya, ini keyakinan menyalahi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf saya tidak membaca karena mungkin para jamaah juga tidak bawa kitabnya kan. Ya, tapi saya jelaskan saja. Insya Allah ke depan kalau memang ada dibawa lagi itu apa fotokopiannya itu, ya, biar sama-sama kita baca. Kemudian yang ketiga adalah al-ibahiyun. Nah, al-ibahiyun itu apa? Mereka yang punya keyakinan kalau seseorang itu sampai pada tahapan yang tinggi, tingkat yang tinggi dalam keimanan, dalam ketakwaan, hatinya sudah bersih, kata mereka, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka apa? Gugur baginya larangan dan perintah. Jadi gugur katanya, sudah enggak sholat lagi, ya,
Kemudian kalau kemudian ada larangan pun diterjang pun nggak apa-apa katanya. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Ini namanya al-ibahiyun. Kalau seandainya demikian, orang yang sudah tinggi derajat ketakwaannya boleh melakukan itu, maka pasti orang-orang yang soleh dulu akan melakukan itu kan, atau juga akan gugur kewajiban bagi Rasulullah SAW. Tidak sholat lagi. Tapi yang ternyata apa? Yang ada bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat. Bahkan sholatnya lebih apa? Lebih khusyuk daripada kita, lebih lama daripada kita, lebih banyak daripada kita. Puasanya juga lebih bagus daripada kita. Tidak ada ajaran bahwa kalau orang sampai pada tahapan yang tinggi dalam ketakwaan, maka kemudian apa? Boleh melakukan larangan dan boleh meninggalkan perintah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh iblis, ya, setan, dalam bentuk apa? Cahaya. Iblis ini datang ke tempat, bilang zawiyahnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Zawiyah itu ya tempat khusus untuk ibadah. Datang dalam bentuk cahaya, memenuhi zawiyahnya itu, biliknya itu, tempat ibadahnya tersebut. Kemudian mengatakan, "Ya abdi ya Abdul Qadir, wahai hambaku wahai Abdul Qadir, abahtu lakal muharramat wa asqattu ankal faraid." Katanya, saya bolehkan bagi kamu semua yang haram, saya gugurkan bagi kamu semua kewajiban. Ya, dalam bentuk cahaya datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, tidak ragu-ragu dia bahwa yang datang adalah iblis. Dia mengatakan apa? Khasi'ta ya la'in, khasi'ta ya iblis. Sungguh celaka engkau wahai yang terlaknat, sungguh celaka engkau iblis. Kemudian cahaya yang tadinya memenuhi zawiyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani langsung padam dengan mengatakan apa? Ya, dengan mengatakan, bagaimana engkau tahu bahwa saya adalah iblis? Padahal sebelumnya ya, saya sudah mempengaruhi 70 orang yang ahli ibadah selain kamu dan mereka terpengaruh dengan kata-kata saya. Ya, padahal 70 orang yang ahli ibadah dipengaruhi oleh iblis, tergoda dengan pengaruhnya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak terpengaruh. Kenapa? Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah cahaya. Ya, sehingga dia mengatakan ketika datang cahaya itu pasti bukan Allah taala. Kemudian bahwa Allah taala kalamnya tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Ketika itu iblis berbicara dengan suara dan huruf. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa itu adalah iblis. Langsung kemudian dikatakan, celaka engkau wahai iblis. Yang ketiga, ini yang dalam pembahasan kita. Seseorang itu meskipun sudah sampai pada taraf tertinggi atau pada tingkatan tinggi dalam ketakwaan, maka tidak akan gugur kewajiban, tidak akan dibolehkan semua yang diharamkan. Tetap hukum itu berlaku bagi Rasulullah, juga berlaku bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kemudian dia mengatakan, saya gugurkan bagi kamu semua larangan, semua kewajiban, dan saya bolehkan kepada kamu semua larangan, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia atau beliau punya keyakinan yang benar, maka apa? Iblis pun ya tidak bisa menggodanya. Ya, inilah pentingnya kita belajar ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak mungkin orang itu sampai pada tingkat tertinggi dalam ketakwaan kemudian gugur kewajiban dan boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian gugur ya perintah dan kewajiban. Enggak ada. Ya. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah apa? Keyakinan yang mengatakan bahwa jika orang itu meninggal dunia, ya, jika orang itu meninggal dunia, ruhnya itu akan berpindah kepada orang lain. Nah, ini keyakinan apa ini? Kalau kita reinkarnasi ya,
ruhnya katanya berpindah kepada orang lain. Nah, ini tidak benar. Karena ruh dan jasad itu akan terus, ruh dan jasadnya seseorang akan terus berada dan terkadang di dalam atau dalam satu waktu di dalam kubur menyatu. Ya, ruh itu akan menyatu. Jadi ruhnya ketika orang itu dicabut nyawanya, kan kemudian yang dicabut apa? Ruhnya kan, yang dicabut ruhnya. Disebutkan idza kharajatir ruh tabi'ahul, idza kharajar ruh tabi'ahul basar. Ya, ketika ruh itu keluar, maka diikuti oleh mata. Ya, dicabut keluar itu dari ubun-ubun. Ruhnya itu dicabut dari ubun-ubun, akan diikuti oleh mata. Sehingga terkadang orang itu meninggal dunia, matanya terbelalak ke atas gitu kan. Nah, sehingga kemudian kita pejamkan. Ya, kenapa? Karena mata mengikuti jalannya ruh. Nah, pisah badan dengan ruh, dibawa oleh orang-orang yang merawat jenazahnya ke kuburan. Ya, ruhnya berada di atas jasadnya. Kalau ruhnya orang yang soleh, ruh itu akan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Makanya terkadang ya, kalau kita melihat ya, pemakaman orang yang soleh, begitu cepatnya pemakamannya itu. Nah, suatu ketika ada cerita dari Syekh Utsman kalau nggak salah, beliau mengatakan, saya mengikuti jenazah seseorang. Ya. Kemudian jenazah ini jalannya pelan gitu kan. Dan saya lihat ada jenazah yang lain, ya, jalannya cepat. Saya kemudian karena saya di belakang, saya ikut jenazah ini yang cepat ini. Ya. Kemudian jalan cepat sampai di pekuburan lebih dahulu, yang ini jalannya pelan gitu kan. Ini sampai selesai pemakamannya, ini baru datang. Padahal ini tadi duluan. Yang beliau ikutin duluan, cuma beliau karena di belakang, kemudian lihat ada jenazah yang lainnya, ikut jenazah itu. Ikut jenazah itu. Begitu cepatnya jenazah itu sampai kemudian sudah dimakamkan, yang ini baru apa? Baru nyampe. Ya, mungkin itu karena yang satunya adalah orang yang soleh, sehingga dia apa? Mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Tapi kalau orang yang tidak soleh, yang banyak dia melakukan kemaksiatan, takut dia, ruhnya mengatakan apa? Akhiruni, akhiruni, aina tadhhabuna bi? Ya, tunda saya, mau dibawa kemana saya? Nah, sehingga mungkin ya jalannya pun juga mereka yang meskipun mereka nggak mendengar ya, cuma mungkin Allah Taala jadikan mereka ini lambat. Tapi kalau orang yang soleh jalannya itu ada saja untuk apa? Mempercepat pemakamannya. Ya. Saya punya guru Syekh Abdullah Al-Harari itu juga demikian. Beliau itu dimakamkan di satu tempat yang bukan pemakaman umum, tapi apa? Rumah tadinya. Rumah di samping masjid ada rumah, masih ada penghuninya, masih ada barang-barangnya. Karena ingin dimakamkan di samping masjid dan masjid itu milik jamaahnya, artinya milik yayasan. Biar kemudian jamaahnya dekat dengan apa, biar makamnya dekat dengan masjid, setiap pulang dari masjid kemudian bisa ziarah ke makam beliau. Maka apa? Jamaahnya menginginkan untuk dimakamkan di samping masjid. Tapi samping masjid bukan makam, yang ada rumah. Rumah di sana kan rumah tingkat-tingkat begitu, rumah apartemen begitu. Akhirnya kemudian dinigulah ya, penghuni yang ada di situ, kemudian dikeluarkan, ya, sudah selesai negosiasinya dibeli, kemudian dikeluarkan barang-barangnya. Mengeluarkan barang-barang itu kan kadang nggak cukup sehari ya, dikeluarkan barang-barangnya, digali, ya, baru kemudian dimakamkan. Itu cukup itu bisa selesai dalam waktu sehari, tidak sampai sore hari. Padahal beliau meninggalnya pagi, subuh. Ya, dimakamkan di hari itu juga di tempat yang tadinya penuh dengan barang-barangnya, ya, masih dikeluarkan barangnya, masih kemudian digali tempatnya. Itulah orang yang soleh. Mudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala prosesi pemakamannya. Jadi tidak benar. Ya, ruh itu kemudian apa? Kalau sudah orang yang meninggal maka dia pindah ke orang lain. Tidak, ruh itu akan terus sampai orang itu dimakamkan. Maka kemudian ruhnya akan
disatukan dengan apa? Jasadnya. Sehingga ketika di dalam kubur mendapatkan kenikmatan kubur, yang mendapatkan kenikmatan kubur apa? Ruh dan jasadnya. Jika kemudian disiksa, yang mendapatkan siksaan kubur juga ruh dan jasadnya. Jika kemudian jasadnya ini hancur, maka ruhnya akan berada di langit yang pertama. Ya. Ruhnya tetap. Nah, nanti di akhirat juga akan dikembalikan lagi. Siksaan di akhirat dengan ruh dan jasad. Ya, bukan kemudian ruhnya ini ke orang lain lah, ke orang lain nanti yang disiksa yang mana, gitu kan? Tidak. Ya, atau nanti yang mendapatkan kenikmatan yang mana? Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa apa? Ya, ruh seseorang akan tetap pada orang tersebut dan akan tetap menyertai orang tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan ada juga keyakinan-keyakinan sebagian orang yang mengaku sufi tapi mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Di antara penyimpangan mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah alam ini. Semua yang ada di dalam alam ini adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, ini namanya kata mereka alam dan Allah itu menyatu. Ini keyakinan ittihad. Jadi katanya Allah dan alam ini menyatu. Hakikatnya semuanya ini adalah Allah. Kita nggak ada katanya, yang ada adalah Allah. Ini keyakinan ittihad. Ya, bahwa dikatakan bahwa manusia pada hakikatnya nggak ada, yang ada adalah Allah. Kalau kita bergerak, ya, pada hakikatnya gerakan ini bukan dari kita, tapi adalah karena ada Allah ada di dalamnya. Gitu. Ini keyakinan sesat, tidak benar. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini nggak ada, hakikatnya yang ada adalah Allah kata mereka, maka gampang untuk membantah mereka. Apa kata para ulama bantahnya? Tonjok aja orang itu atau lempar saja dia dengan batu. Kalau dia merasa sakit, loh kok sakit? Ya katanya bukan kamu nggak ada. Katanya yang ada hanya Allah. Kok kamu merasa sakit? Ya kan? Ya kan? Kalau kemudian kita tonjok, dia merasa sakit. Loh, sakit kenapa kok ditonjok? Nah, katanya kamu nggak ada. Katanya yang ada hanya Allah. Kok merasa sakit? Berarti kan kamu ada kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia syukur kita kepada Allah, puji syukur kita kepada Allah, rabbil alamin. Ada Rabbil Alamin artinya apa? Tuhan semesta alam. Berarti ada Tuhan, ada alam. Harus dibedakan antara Tuhan dan alam. Tidak boleh disamakan antara Tuhan dan alam, dan tidak boleh disatukan antara Tuhan dan alam. Ini keyakinan ittihad. Ya. Orang-orang itu mengaku sufi, tapi tidak benar keyakinannya. Ini sufi yang tidak benar. Ya. Atau ada yang meyakini hulul. Hulul itu apa? Kata mereka, orang yang sampai pada derajat tertentu dari ketakwaan, maka dia akan menyatu dengan Tuhan. Nah, ini seperti kalau mungkin pernah dengar cerita Siti Jenar ya, yang katanya begitu. Saya nggak tahu aslinya bagaimana. Cuma kalau memang keyakinannya bahwa dia mengaku dirinya Tuhan karena merasa sudah sampai pada tingkat tinggi dari ketakwaan sehingga kemudian bisa menyatu dengan Tuhan, itu namanya hulul. Seperti dulu namanya Al-Hallaj. Ya, kalau ceritanya Al-Hallaj itu ada yang disebutkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan Al-Hallaj ini kufur. Kenapa? Karena mengaku dirinya Tuhan. Kalau dia bertamu, mengetuk pintu atau apa, ketika ditanya siapa, kemudian ya dia sendiri Al-Hallaj mengatakan apa? Anal haq. Anal haq itu saya Tuhan gitu. Saya Allah gitu kan. Kalau kemudian dia nulis surat kepada siapa saja, ya kepada temannya atau apa gitu kan, disebutkan minar rahmanir rahim, dari ar-rahman ar-rahim kepada si fulan. Al-Hallaj. Mayoritas ulama mengatakan keyakinannya ini kufur. Karena Al-Hallaj ketika itu mengatakannya dalam keadaan sadar. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya bahwa Al-Hallaj ketika itu sedang dalam keadaan hilang ingatannya. Ya, masdub.
Orang kalau kita mengatakan jadab itu hilang ingatannya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ketika itu beliau adalah Hallaj dalam keadaan apa? Sadar. Sehingga Al-Hallaj ketika itu dihukum mati oleh khalifah atas apa? Persetujuan para ulama-ulama pada masa itu. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah bertemu dengan Hallaj. Dan Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Al-Junaid Al-Baghdadi ini pimpinan ulama-ulama sufi pada masanya. Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, laqad fatahta fid dini thagratan la yasudduha illa ra'suka. Ya. Kamu telah membuka dalam agama ini satu lubang, satu kesalahan fatal yang tidak akan ditutup lubang itu kecuali dengan kepala kamu. Artinya kecuali kamu dipenggal itu. Keyakinan salah. Karenanya kemudian 9 tahun setelah perkataan ini, kata para ulama, Al-Hallaj dipenggal. Subhanallah. Itulah ya firasat, ya apa itu, mata batin seorang wali, orang yang soleh, ya itu mengatakan kamu sudah membuka dalam agama ini satu lubang yang tidak akan ditutup lubang itu kecuali dengan apa? Kepala kamu. 9 tahun kemudian dipenggal Hallaj. Ya. Ini kata para ulama, keyakinan hulul menganggap bahwa orang kalau sudah sampai derajat tertinggi maka kemudian dia akan menyatu dengan Tuhan. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena bagaimanapun Tuhan adalah Tuhan, pencipta adalah pencipta, dan kita manusia, makhluk adalah makhluk. Ciptaan adalah ciptaan. Tidak mungkin ciptaan kemudian menyatu dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Berarti Allah bukan kemudian induk besar, kemudian alam ini bagian dari Allah. Bukan paham ittihad. Wa lam yulad. Allah bukanlah bagian dari alam ini. Alam kemudian satu, kemudian ada bagian-bagiannya. Di antaranya bagiannya adalah Allah. Tidak. Allah adalah pencipta. Dan alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keyakinan yang disebutkan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang apa? Orang-orang yang ahli bid'ah. Inilah yang dikatakan ahli bid'ah yang sesungguhnya. Bukan kita yang ahlu sunnah dikatakan ahlu bid'ah. Para ulama mengatakan ahlu bid'ah sesungguhnya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Ya, bid'ahnya kaum Wahabi, bid'ahnya kaum Syiah, bid'ahnya kaum Ibahiyah yang menghalalkan semua yang haram itu kan. Bid'ahnya kaum yang mengatakan ruh itu akan berpindah-pindah. Bid'ahnya kaum ittihad dan hulul ini. Itu bid'ah dalam akidah itu yang paling parah. Bukan kemudian bid'ah maulid, bid'ah tahlilan, bukan. Ya, bid'ah tawassulan itu bukan bid'ah. Maksudnya bukan bid'ah yang menyesatkan, tapi bid'ah hasanah. Justru dalam masalah akidah itu yang bisa menyebabkan orang jatuh dalam kekufuran. Ini pentingnya kita tahu golongan-golongan itu sampai kemudian apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menyebutkan secara detail di dalam kitabnya biar kita apa? Paham, biar kita apa? Bisa membentengi diri kita dan keluarga kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya pembahasan kita dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ya tentang pasal bagaimana penduduk Jawa berpegang teguh pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan bagaimana ya penjelasan tentang golongan-golongan yang menyimpang dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Sudah paham ya? Silakan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disepakati oleh mayoritas golongan bahwa itu adalah golongan yang selamat.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa al-firqatun najiyah, ya kan disebutkan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, ya. Akan terpecah umatku, kata Rasulullah, umat yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah akan terpecah menjadi apa? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya. Yang satu ini siapa? Disebutkan dalam beberapa hadis. Ya. Bahwa yang satu itu apa? Man ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku, kata Rasulullah, dan para sahabatku. Dari kata-kata Rasulullah atau dari sabda Rasulullah, yang mengikuti aku dan para sahabatku, maka dimunculkan yang mengikuti aku, artinya mengikuti syariatnya Rasulullah, dan para sahabatku, dan mengikuti jamaahnya para sahabat. Sehingga dari kata mengikuti syariatnya Rasulullah, di antara makna syariat itu adalah sunnah, ya. Berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah dan jamaahnya para sahabat, mayoritas sahabat. Sehingga muncul istilah apa? Ahlus sunnah, yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, maksudnya syariatnya Rasulullah. Wal jamaah, yang mengikuti jamaahnya para sahabat, artinya mayoritas para sahabat. Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan ahlus sunnah itu adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Sehingga kelompok-kelompok ya yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah, mereka mengatakan, kami ahli sunnah wal jamaah. Yang lainnya juga, kami juga ahli sunnah wal jamaah. Nanti muncul yang lainnya, juga kami juga ahli sunnah wal jamaah. Atas dasar inilah kemudian orang-orang Wahabi pun juga mengaku kami ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau orang Syiah kan tidak mengaku ahli sunnah, mereka mengaku Syiah. Ya, Syiah. Ya, kekeh dengan Syiahnya kalau mereka. Tapi kalau selain Syiah seperti Wahabi, ya itu mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ingin menjadi golongan yang selamat di akhirat, di akhirat ya, ingin menjadi satu kelompok yang selamat itu. Disinilah kemudian pentingnya kita belajar ilmu akidah agar tahu siapa sesungguhnya golongan yang selamat ini, siapa sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Wahabi mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kemudian siapa yang benar? Kebenaran itu dilihat dari apa? Dalil-dalilnya. Disitulah pentingnya kita belajar akidah. Paham ya? Kenapa mereka mengaku ahli sunnah? Silakan jika ada. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri taklim kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada ilmu yang kita dapatkan, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihin wa ila asyrafin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'ti kullam minna raghbatahu fi ma yurdik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-'ardi ya Allah. Ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.